Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Materi kita, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke, materi kita siang hari ini yaitu cahaya dan alat optik ya. Ini cukup kompleks materinya, jadi kemungkinan tidak bisa saya selesaikan pada hari ini ya. Oke. Ada pertanyaan yaitu bagaimana dengan eksperimennya, sebenarnya seperti apa tugas yang ada di classroom ya. Sebenarnya tugasnya itu bebas ya, kalian mau pakai eksperimen apa saja boleh ya, boleh ngambil sumber dari buku siswa ya, atau mau cari di YouTube eksperimen yang berkaitan tentang pembentukan bayangan pada cermin ataupun pada lensa, bebas ya. Pakai hukum pemantulan cahaya juga bisa, jadi pakai cermin, kemudian pakai pointer ya, disesuaikan dengan kalau sudut datang, sudut pantul boleh, bisa seperti itu. Sebenarnya pada pembiasan juga gak masalah sih, ya itu bisa juga ya. Oke, nggak apa-apa. Kemudian pakai lilin boleh ya, pakai lilin, kemudian layarnya pakai kertas gitu ya. Kemudian cerminnya bagaimana Bu? Cermin itu sebenarnya bisa pakai sendok ya, jadi permukaan sendok itu kalian tahu ya, itu ada yang cekung, ada yang cembung ya. Oke, bisa menggunakan itu ya, kemudian tinggal digeser-geser boleh ya, kalau seandainya tidak ada cermin. Pakai cermin datar sebenarnya juga nggak masalah ya. Oke, jadi bebas sih, tergantung ya. Nah, kita masuk pada yang pertama, perkenalan adalah sifat-sifat cahaya ya. Oke, ada banyak sekali, tapi di sini saya tuliskan yang spesifik atau spesial ya, sifat dia yang spesial ya. Nah, seperti cahaya dapat merambat lurus, itu menembus benda bening, itu kan sudah pernah kalian pelajari di SD ya. Ini adalah yang spesial, yang dia memiliki istilah sendiri ya. Oke. Yang pertama adalah cahaya dapat mengalami pemantulan ya, dalam bahasa Inggris reflection ya. Di sini adalah nama lainnya adalah refleksi ya, dan ini biasanya terjadi pada cermin ya, karena dipantulkan. Cahaya dapat mengalami pembiasan ya, atau refraksi, dari bahasa Inggris reflection. Kemudian cahaya dapat mengalami dispersi atau warna yang diuraikan. Kemudian cahaya dapat mengalami difraksi atau melewati celah sempit ya. Cahaya dapat mengalami interferensi atau perpaduan. Kemudian cahaya di sini dapat mengalami polarisasi atau diserap. Ini merupakan sifat khusus pada gelombang transversal. Ini nanti dibahas lebih lanjut kalau sudah SMA ya. Nah, sekarang pemantulan atau reflection tadi ya, refleksi. Nah, ini ada dua macam, yaitu pemantulan teratur atau biasa dan pemantulan baur. Kalau mengenai permukaan rata, ini dikatakan pemantulan teratur ya. Kemudian kalau mengenai bidang yang kasar ya, ini kita sebut dengan pemantulan difus ya, atau pemantulan baur, bidang kasar. Nah, ini adalah hukum pemantulan cahaya. Kalian bisa melakukan eksperimen ini ya. Jadi pakai cermin datar, kemudian kalian bisa menggunakan pointer di sini, kemudian pakai busur berapa derajat ya. Nah, menghitung sudut datang dan sudut pantulnya bisa dilihat ini berdasarkan garis normal. Nah, apa itu garis normal? Garis normal ini adalah garis khayal yang dia tegak lurus dengan bidang pantul. Nah, jadi bidang pantulnya misalkan begini, ya lurus begini, maka garis normalnya pas di tengah-tengah. Jadi disesuaikan. Jadi garis normal ini garis khayal, karena kita nggak bisa melihat ya, mana garisnya dicari nggak ada, maka kita namakan garis khayal yang tegak lurus dengan bidang pantul. Nah, sudut datang dan sudut pantul ini menghitungnya adalah besar sudut antara sinar datang dan garis normal. Jangan terbalik ya. Kadang di soal ada yang memberikan antara sinar datang dengan bidang pantul, tapi bukan ya. Jadi sudut datang adalah sudut yang dibentuk dari sinar datang dan garis normal
Nah, hukum pemantulan Snellius berbunyi bahwa sinar datang ya, garis normal dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Nah, di mana sudut datangnya akan sama dengan sudut pantul. Bu, kalau eksperimennya boleh nggak pakai dua cermin datar? Kira-kira berapa jumlah bayangannya? Itu kan ada ya, mungkin di bukunya atau di sumber lain bisa ya. Jadi dua cermin yang digabung jadi satu, jadi ditekuk. Kemudian misalkan kita buat bentuknya membentuk sudut 90 derajat. Kemudian kita letakkan benda di tengah. Nanti berapa sih jumlah bayangannya? Boleh kalian lakukan eksperimen seperti itu bisa ya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke bagian cermin, nanti ada dua sifat bayangan, yaitu bayangan nyata dan bayangan maya. Nah, apa sih perbedaannya? Kalau bayangan nyata ini adalah perpotongan dari sinar-sinar pantul dan dapat ditangkap oleh layar. Ya. Kalau bayangan maya ini adalah perpotongan dari perpanjangan sinar-sinar pantul dan kita tidak dapat ditangkap oleh layar. Ya, dan ini biasanya kita langsung bisa melihat. Misalnya pada cermin, kalian bercermin ya. Nah, cermin sendiri sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu cermin datar dan cermin lengkung. Ya, jadi cermin lengkung terbagi menjadi cermin cekung dan cermin cembung. Oke, sekarang kita lihat ya pada cermin datar. Nah, ini pembentukan bayangan ya pada cermin datar di mana ya. Nah, kenapa sih kita kok bisa melihat benda? Jadi itu adalah hasil pantulannya ya. Hasil pantulannya sebenarnya hasil yang diterima oleh mata itu adalah hasilnya terbalik. Nah, tapi kenapa kalian kok bisa melihat benda itu dalam keadaan tegak? Nah, itu adalah dirubah dari saraf ya. Oke. Jadi bahwa jarak antara benda dan bayangan ini adalah sama kalau kalian lihat ya di sini ya. Nah, ya. Ini adalah garis normalnya, ya, tegak lurus. Jadi kalau di sini mata ada sinar datang, kemudian hasil pantulannya nanti dipantulkan ke mata. Ya. Bagaimanakah sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar? Nah, pastinya kalian sudah sering ya bercermin. Nah, hasilnya adalah maya karena kalian bisa langsung lihat bayangannya ya. Tegak, kan nggak mungkin terbalik ya. Kepalanya ada di bawah, nggak ada ya. Kemudian sama besarnya ya, tangannya sama besar, tetapi berlawanan arah ya antara kiri dan kanan dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk pada bagian cermin. Ketika siswa ditanya materi apa sih yang paling susah di kelas 8, hampir sebagian besar menjawab materi optik karena cukup kompleks ya. Sebenarnya tidak juga kalau kalian paham dengan konsepnya, cuma mungkin materinya lebih banyak dibanding materi lain. Nah, pada cermin dan lensa pada dasarnya sifatnya hampir sama, tetapi berkebalikan. Iya. Jadi cermin cekung, saya biasa menyingkatnya cercek, ini memiliki sifat yang sama dengan lensa cembung atau lencem. Jadi berkebalikan ya. Sifatnya adalah sama-sama konvergen atau mengumpulkan sinar. Kemudian harga fokusnya berharga positif. Nah, sekarang kita lihat bagian-bagiannya ya. Oke. Tempat di mana cermin itu berada, ini adalah titik optik. Kemudian di sini adalah fokus. Kemudian di sini adalah R atau jari-jari kelengkungan cermin. Di mana besarnya R adalah 2 kali fokus. Oke, jelas ya. Misalnya nih dari O ke fokus nilainya 10 cm. Berarti berapakah jarak ke R? Tinggal nambah lagi 10 cm. Ya, oke ya. Jadi saya ulang lagi. Jari-jari kelengkungan cermin atau R nilainya 2 kali dari fokus. Nah, oke. Nah ini ya.
Oke, pada cermin cekung sifatnya adalah mengumpulkan cahaya atau konvergen ya. Sehingga itu kenapa disebut cermin positif. Artinya di sini harga fokusnya positif. Dan ini sifat pada cermin cekung juga dimiliki oleh lensa cembung ya, atau lencem, jadi berkebalikan. Itu kenapa kalian nanti di bagian alat optik ya, kalian pernah mendengar istilah kamu plus atau min. Nah, sebenarnya itu istilahnya dari sini ya. Kalau plus berarti dia dibantu dengan lensa cembung kacamatanya. Kalau min ya berarti dia dibantu dengan lensa cekung. Oke ya. Nah, sekarang bagaimanakah menggambar sinar istimewa? Ya, ini nggak ada tatap muka ya. Sebenarnya bisa sih ngasih tugas ini, tapi nggak apa-apa, nggak usah sudah. Ya. Ini adalah sinar istimewa pada cermin cekung. Ya, jadi kalian harus menggambar ini dulu. Kemudian fokusnya bebas berapa? Misalkan buat 5 cm boleh. Berarti kalau di sini 5, maka R-nya 2 kalinya jadinya 10. Nah, sinar istimewa yang pertama, nah, garis lurus di tengah ini namanya sumbu utama. Oke ya. Oke, sifat sinar yang pertama adalah sinar datang sejajar sumbu utama. Apa sih sebenarnya garis sejajar? Garis sejajar itu garis yang tidak berpotongan. Jadi kalau diteruskan antara sinar datang dan sumbu utama itu nggak akan pernah berpotongan. Itu adalah garis sejajar, ya. Oke. Jadi di sini sinar datang sejajar sumbu utama, ini sumbu utamanya dipantulkan melalui titik fokus. Nah, ini sinar istimewa yang pertama ya. Oke, yang kedua, nah, sinar datang melalui titik fokus begini. Nanti bagaimana cara menggambarkannya? Jadi ini kalau ada benda kalian harus pas lurus di atas bendanya. Ya. Sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi ini kebalikan dengan sinar istimewa yang pertama. Kemudian sinar istimewa yang ketiga adalah sinar datang melalui jari-jari kelengkungan cermin dipantulkan kembali sama persis. Nah, dalam membentukkan bayangan ini kalau sudah terjadi pepotongan sinar 1 dan 2 sudah boleh ya, tidak perlu pakai sinar 3. Jadi ada perpotongan 2 sinar saja itu boleh dalam menggambarkan bayangan ya. Mau dipakai semua juga boleh. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke. Ini ya. Jadi dia mengumpulkan sinar ya. Jadi di sini sifatnya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke rumus. Nah, ini nanti saya berikan tugasnya pada hari Senin ya, hitungan ya. Oke. Jadi di sini persamaannya tadi ada fokus ya, di mana R itu 2 kali fokus. Jadi rumusnya adalah 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. S adalah jarak benda, S aksen adalah jarak bayangan. Bu, di buku ada yang menuliskan S0, ada yang menuliskan SI, boleh? Mana yang betul? Boleh, betul semua ya. Just a symbol, itu hanya simbol. Oke ya. Saya ulangi di sini 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. F fokus, S-nya adalah jarak benda, S aksen jarak bayangan. Oke. Sama ini. Oke ya. Boleh pakai SO sama SI juga boleh. Ya. Oke ya, paham ya? Nah, bagaimana kalau menghitung jarak bayangan? Tinggal dikeluarkan saja. Ini selebihnya udah matematika ya. Tinggal dikeluarkan. Jadi 1/S sama dengan 1/F dikurangi 1/S aksen. Nah, sekarang kita masuk ke cermin cembung. Nah, atau cercem. Cercem berkebalikan dengan cercep. Ya. Kalau tadi cermin cekung sifatnya mengumpulkan sinar atau konvergen, maka cermin cembung sifatnya adalah
menyebarkan sinar atau divergen. Nah, oke ya. Nah, ada perbedaan yang lain antara cermin cekung dan cermin cembung. Oke ya. Kalau pada cermin cekung tadi ada pembagian ruang. Iya. Jadi di sini dari titik O ke titik F ini ruang 1. Dari titik F ke titik R ini ruang 2. Nah, dari R ke belakang ini ruang 3. Kemudian di belakang cermin ini adalah ruang 4. Oke ya, saya ulangi. Ruang 1 adalah dari O ke F. Ruang 2 dari F ke R. Ruang 3 R ke belakang. Ruang 4 di belakang cermin. Nah, sebenarnya apa sih fungsi dari pembagian ruang? Itu fungsinya nanti dalam pembentukan bayangan. Oke ya. Nah, sekarang sekarang bagaimana dengan cermin cembung? Nah, cermin cembung jauh lebih sederhana dibandingkan cermin cekung. Mengapa? Kita lihat di sini ya. Karena ini cermin cembung ya, titik fokusnya justru terletak di belakang layar. Ya, itu kenapa fokusnya berharga negatif pada cermin cembung. Karena letaknya di belakang. Iya, maka sifat dari cermin cembung sama juga dengan lensa cekung. Ya, jadi sifat cermin dan lensa itu sama, tetapi berkebalikan. Jadi kalau cerminnya cermin cekung samanya dengan lensa cembung. Jadi hanya beda itu saja. Kalau cerminnya cermin cembung, sifatnya sama dengan lensa cekung. Nah, karena itu pada cermin cembung tidak ada pembagian ruang. Sehingga itu kenapa pada cermin cembung jarang keluar dalam soal ujian. Karena lebih simpel. Oke ya. Jadi yang ada pembagian ruang adalah cermin cembung. Nah, pada cermin cembung tidak ada pembagian ruang ya. Tadi di mana fokusnya harus berharga negatif. Nah, ini nanti pengaruh pada soal hitungan. Nanti contohnya saya berikan pada hari Senin untuk latihan soalnya ya. Oke. Nah, sifat bayangannya yang terjadi ini hanya satu sifat saja yang muncul. Kalau pada cermin cekung, sifat bayangannya tergantung di mana letak bendanya. Apakah dia di ruang 1, apakah dia di ruang 2, 3, nah itu berpengaruh. Pada cermin cembung, ya sifat bayangannya hanya satu karena tidak ada ruang. Karena mau digerak-gerakkan begini terserah bebas. Ya, hasil bayangannya sifatnya tetap di sini. Yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Nah, aplikasi cermin cembung dalam kehidupan sehari-hari ini terdapat pada spion. Nah, tahu spion kan ya pada sepeda? Kalian kalau lihat, bayangannya bisa langsung terlihat, berarti maya. Oh, mobil di belakang juga terlihat ya, nggak mungkin terbalik ya, bannya ada di atas kan nggak ada ya, tegak dan terlihat lebih kecil. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan atau saya terlalu cepat dalam menjelaskan. Oke, ini kok tumben sedikit ya? Oh enggak. Yang hadir. Cuma berapa? 10 orang. Oke, silakan kalau ada pertanyaan dulu. Saya pelan-pelan aja menjelaskan materi ini. Karena emang materi ini lebih kompleks dibanding yang lain ya. Oke, tidak ada yang mau ditanyakan. Nah, oke, kita coba ke contoh soal sekarang ya. Nah, oke ya. Kalau tadi rumusnya udah tahu ya, 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen ya. Nah, jadi rumusnya sama, mau di cermin, mau di lensa, rumusnya tetap sama ya.
1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Nah, tadi F apa? F adalah fokus. Oke, S adalah jarak benda. S aksen adalah jarak bayangan. Oke, jelas ya? Nah, oke, jarak fokus bertanda negatif itu kalau pada cermin cembung, ya. Oke. Sekarang kita lihat soal nomor 1. Nah, kemudian ada rumus yang kedua yaitu menghitung pembesaran. Di mana pembesaran atau M sama dengan S aksen dibagi S atau jarak bayangan dibagi dengan jarak benda. Coba menghafal ini saja kok. Ya, yang lainnya soal matematika biasa. Oke, kita lihat contoh soal nomor 1. Ya, saya akan coba kerjakan. Ini soal pada cermin cembung. Cermin cembung, jarak fokusnya 5 cm. Oke, F-nya ya. Oke. Benda tingginya 2 cm. Tinggi benda, tinggi itu H. Oke. Berada pada jarak 20 cm, berarti jarak benda S-nya. Nanti kalau mengerjakan soal kalian nanti ada diketahui ditanya jawab ya. Sekarang ditanya berapakah jarak bayangan? Kita masukkan ke rumusnya. 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen. Oke, sehingga yang ditanya jarak bayangan adalah 1 per S aksen. Oke. Sama dengan, nah, oke ya, hasil dikurangi yang dalam. 1 per F dikurangi 1 per S. Oke. Nah. Oke. Sekarang kita hitung. Fokusnya tadi berapa? Fokusnya 5, berarti 1 per 5 dikurangi 1 per S. S adalah jarak benda. Berapa jarak bendanya? 20. 1 per 20. Kita cari KPK-nya antara 5 dan 20 ya. Jawabannya adalah 20. Kita samakan. Oke. Per 20. Di sini ya. 5 supaya jadi 20 kali 4. Oke. Ini angkanya kayaknya nggak enak. Yang 20 tetap, berarti 4 dikurangi 1. Berapakah 4 dikurangi 1 sama dengan 3 ya. Tolong kalau saya salah dikoreksi ya. Insya Allah betul ya. Oke, 3 per 20. Apakah ini hasilnya? Belum. Karena tadi masih 1 per S aksen, makanya harus dibalik. Jadinya 20 per 3. Jadi jarak bayangannya, oh sorry, ini cermin cembung ya. Cermin cembung itu negatif fokusnya. Maka di sini min. Aduh, makanya hasilnya jelek. Di sini min, di sini juga min. Ya maaf ya, karena cermin cembung fokusnya negatif maka dikasih min ya. Itu bedanya nanti sama cermin cekung ya. Untuk contoh soalnya cembung, jadi kalian tahu bedanya. Sehingga min 4, min 1. Jadi jawabannya min 5 ya, min 5. Oke, kita balik. 20 dibagi 5 hasilnya 4. Min 4. Nah, sebenarnya apa sih fungsi dari min? Min ini menunjukkan sifatnya adalah maya atau di belakang cermin. Oke ya, jadi sifat bayangannya adalah maya. Jadi jarak bendanya 20, jarak bayangannya adalah 4 cm ya. 4 cm di belakang cermin. Begitu ya cara menjawabnya ya. Jadi nilai min ini bukan menunjukkan angka sebenarnya, tapi menunjukkan sifat bayangannya adalah maya. Oke, nah bagaimana dengan perbesaran bayangan? Nah, perbesaran bayangan ini rumusnya ya, M sama dengan S aksen per S. Oke. Jarak bayangan dibagi jarak benda. Jarak bayangannya berapa tadi? 4. Jarak bendanya 20. Berarti 4 dibagi 20. Oke.
Nah, dan di dalam rumusnya ini ada garisnya. Nah, begini. Apa fungsi garis ini? Garis ini artinya tanda mutlak. Apa fungsi dari tanda mutlak? Yaitu mengubah bilangan apapun yang ada di dalam menjadi berharga positif. Ya, jadi ada dua rumus untuk menghitung pembesaran bayangan, yaitu jarak bayangan dibagi jarak benda atau tinggi bayangan dibagi tinggi benda. Seperti contoh soal di sini. Jarak bayangannya kan min 4. Nah, min artinya maya. Karena di sini ada tanda mutlak, maka hilanglah minnya. Sehingga jawabannya adalah 4/20. Kita sederhanakan. Berapakah 4/20? 1/5 pembesarannya. Berarti bayangannya, pembesarannya adalah 1/5. Jadi diperkecil 5 kali secara bahasa seperti itu. Silahkan kalau ada pertanyaan atau ada yang masih bingung, saya pelan-pelan aja. Ini cara menghitungnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau saya terlalu cepat dalam menjelaskan. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Oke, sudah jelas ya? Oke. Nah, oke ini buat hari Senin aja. Oke. Nah, ini adalah konvensi tanda ya. Oke. Nah, jadi apa namanya? Jika objek berada di depan cermin, ya, tadi objek nyata ya. Kalau S-nya positif tadi, jadi kalau tadi bayangannya kenapa kok negatif? Berarti bayangannya bersifat maya atau di belakang cermin. Oke, mungkin saya materinya tidak banyak-banyak, khawatirnya kalian nanti bingung ya karena materi ini cukup kompleks. Silakan kalau ada pertanyaan dulu, yuk sampai dengan menghitung pada bagian cermin. Oke, sebelum saya akhiri meeting kita pada siang hari ini, ada yang mau ditanyakan? Oke, cukup jelas ya. Oke, nanti latihan soalnya tinggal latihan soal hitungan itu ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri meeting kita pada siang hari ini. Oke, terima kasih atas kedatangan kalian. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.